Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Vicky Pendi selaku dosen pengampu dari mata kuliah Metodologi Penelitian kelas F. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai data collection. Sebelum kami memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Nama anggota kami yang pertama ada Anggi Zevania dengan MPM akhiran 021, lalu ada Siva Norma dengan MPM akhiran 023, Cici Wulan dengan MPM akhiran 031, dan juga Dila Arigra dengan MPM akhiran 038. Selanjutnya akan masuk ke dalam pembahasan materi yang pertama ada mengenai lingkaran pengumpulan data. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.1, seorang peneliti kualitatif terlibat dalam serangkaian aktivitas dalam proses pengumpulan data. Meskipun dengan menemukan lokasi atau individu, untuk diteliti, seorang peneliti dapat memulai dari titik masuk lain dalam lingkaran tersebut. Yang terpenting, peneliti ini dapat mempertimbangkan beberapa fase dalam pengumpulan data, fase yang melampaui titik referensi umum dalam melakukan wawancara atau melakukan observasi. Dalam data collection sendiri ada beberapa tahap. Yang pertama ada locating site or individual, lalu ada gaining access and making record, lalu ada purposefully sampling, collecting data, recording information, lalu ada resolving file issue, dan yang terakhir ada storing data. Lalu untuk pembahasan lebih lanjut mengenai lingkaran pengumpulan data, yang pertama ada situs atau individu. Dalam studi naratif, seseorang perlu menemukan satu atau lebih individu untuk diteliti. Individu yang mudah diakses, bersedia memberikan informasi, dan unik karena prestasi dan kebiasaan mereka, atau yang memberikan pencerahan pada fenomena atau isu tertentu yang sedang dieksplorasi. Lalu ada akses dan hubungan. Penelitian kualitatif ini melibatkan studi tentang satu atau beberapa lokasi penelitian dan memperoleh izin untuk mempelajari lokasi tersebut dengan cara yang memungkinkan pengumpulan data dengan mudah. Ini berarti memperoleh persetujuan dari Dewan Peninjau, institusional, universitas atau perguruan tinggi, serta individu di lokasi penelitian. Ini juga berarti menemukan individu yang dapat menyediakan akses ke lokasi dan memfasilitasi pengumpulan data. Selanjutnya, strategi pengambilan sampel yang bertujuan. 3 pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel yang bertujuan pendekatan dalam penelitian kualitatif, dan pertimbangan ini bervariasi tergantung pada pendekatan khusus, yaitu keputusan tentang siapa yang akan dipilih sebagai partisipan, atau lokasi untuk penelitian, jenis strategi pengambilan sampel yang spesifik, dan ukuran sampel yang akan diteliti. Selanjutnya ada bentuk-bentuk data. Bentuk-bentuk baru data kualitatif terus muncul dalam literatur dari Crosswell 2012, namun semua bentuk tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe dasar. Selanjutnya akan dibahas pada halaman selanjutnya. Selanjutnya, tipologi strategi pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif. Jenis yang pertama yaitu variasi maksimum. Tujuannya mendokumentasi berbagai variasi individu atau situs berdasarkan karakter tertentu. Yang kedua, homogen, memfokuskan, mengurangi, menyederhanakan fasilitasi wawancara kelompok. Yang ketiga, kasus kritis, memungkinkan generalisasi logis dan penerapan informasi maksimum ke kasus lainnya. Dan selanjutnya, berdasarkan teori, menemukan contoh-contoh suatu konstruksi teoritis dan dengan demikian menguraikan dan menelitinya. Selanjutnya, konfirmasi dan kasus yang tidak dikonfirmasi, yaitu menguraikan analisis awal, mencari pengecualian, dan mencari variasi. Selanjutnya ada identifikasi kasus yang menarik dari orang yang mengetahui atau orang yang mengetahui kasus mana yang kaya informasi. Selanjutnya ada ekstrim atau penyimpang kasus, belajar dari manifestasi fenomena yang sangat tidak biasa. Selanjutnya ada kasus tipikal, menyorot apa yang norma atau rata-rata. Selanjutnya intensitas, kasus yang kaya informasi yang menunjukkan fenomena tersebut secara intens.
namun tidak ekstrim. Selanjutnya ada penting secara politik, menarik perhatian yang diinginkan atau menghindari menarik perhatian yang tidak diinginkan. Selanjutnya ajak bertujuan, menambahkan kredibilitas ke sampel ketika sampel potensial yang bertujuan terlalu besar. Selanjutnya ada berstratifikasi bertujuan, mengilustrasi sekelompok atau memfasilitasi perbandingan. Selanjutnya kriteria, semua kasus yang memenuhi beberapa kriteria berguna untuk jaminan kualitas. Yang selanjutnya ada opportunistic, ikuti petunjuk baru, memanfaatkan hal yang tidak terduga. Selanjutnya kombinasi, bertujuan untuk regulasi, fleksibilitas, memenuhi berbagai minat dan kebutuhan. Lalu yang terakhir ada kenyamanan, menghemat waktu, uang, tenaga, tetapi mengorbankan informasi dan kredibilitas. Kompendium pendekatan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Ada pengamatan. Pertama, kumpulkan catatan lapangan dengan lakukan observasi sebagai partisipan. Yang kedua, kumpulkan catatan lapangan dengan melakukan pengamatan sebagai pengamat. Yang ketiga, kumpulkan catatan lapangan dengan menghabiskan lebih banyak waktu sebagai peserta daripada pengamat. Yang keempat, kumpulkan catatan lapangan dengan menghabiskan lebih banyak waktu sebagai pengamat daripada peserta. Yang terakhir, kumpulkan catatan lapangan terlebih dahulu dengan melakukan pengamatan sebagai orang luar, dan kemudian masuk ke dalam lingkungan dan melakukan pengamatan sebagai orang dalam. Selanjutnya ada wawancara. Yang pertama, lakukan wawancara terbuka dan tidak terstruktur, lalu buat catatan wawancara. Yang kedua, lakukan wawancara terbuka dan tidak terstruktur, rekam wawancara tersebut dalam rekaman audio, transkripsikan wawancara tersebut. Yang ketiga, lakukan wawancara terstruktur, rekam wawancara tersebut, dan transkripsikan wawancara tersebut. Yang keempat, lakukan wawancara kelompok berfokus, rekam wawancara tersebut dalam rekaman audio, transkripsikan wawancara tersebut. Yang terakhir, melakukan berbagai jenis wawancara, email, tatap muka, kelompok fokus daring, dan telepon. Selanjutnya ada dokumen. Yang pertama, buatlah jurnal selama penelitian berlangsung. Yang kedua, mintalah seorang peserta membuat jurnal atau buku harian selama studi penelitian. Yang ketiga, kumpulkan surat pribadi dari peserta. Yang keempat, menganalisis dokumen publik, misal memo resmi, risalah, catatan, bahan arsip. Yang kelima, periksa autobiografi dan biografi. Yang keenam, mintalah peserta mengambil foto atau rekaman video, misalnya pengambilan foto. Yang ketujuh, lakukan audiografik. Dan yang terakhir, tinjauan catatan medis. Lalu yang terakhir ada materi audiovisual. Yang pertama, periksa bukti jejak fisik, misalnya jejak kaki di salju. Yang kedua, rekam video, dan filmkan situasi sosial individu dan kelompok. Yang ketiga, periksa halaman utama atau web. Yang keempat, kumpulkan suara, misalnya musik, tawaan anak, atau bunyi klakson, dan lain-lain. Yang keempat, kumpulkan pesan email atau papan diskusi. Yang keenam, kumpulkan pesan teks telepon. Dan yang terakhir, periksa barang-barang kesayangan atau benda yang berguna. Masalah lapangan. Peneliti yang terlibat dalam studi dalam kelima pendekatan tersebut menghadapi masalah di lapangan saat mengumpulkan data yang perlu diantisipasi. Selama beberapa tahun terakhir, jumlah buku dan artikel tentang masalah lapangan telah berkembang pesat karena kerangka kerja interpretatif telah banyak dibahas. Peneliti pemula seringkali kewalahan dengan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data kualitatif dan kekayaan data yang ditemukan.
Salah satu cara untuk memikirkan dan mengantisipasi jenis-jenis masalah yang mungkin timbul selama pengumpulan data adalah dengan melihat masalah tersebut sebagaimana terkait dengan beberapa aspek pengumpulan data seperti entry dan akses, jenis informasi yang dikumpulkan, potensi masalah etika. Lalu menyimpan data. Beberapa prinsip tentang penyimpanan dan penanganan data yang sangat cocok untuk penelitian kualitatif meliputi hal berikut. Yang pertama, selalu kembangkan salinan cadangan file komputer. Kedua, gunakan kaset berkualitas tinggi untuk merekam informasi audio selama wawancara. Pastikan juga ukuran kaset sesuai dengan mesin transcriber. Yang ketiga, kembangkan daftar utama jenis informasi yang dikumpulkan. Yang keempat, lindungi anonimitas peserta dengan menyembunyikan nama mereka dalam data. Yang kelima, mengembangkan matriks pengumpulan data sebagai sarana visual untuk menemukan dan mengidentifikasi informasi suatu penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.